أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darain amin. Bisa Mas Fauzi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bersama-sama belajar ilmu agama. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi baik. Seyogyanya keinginan atau kehendak daripada Allah ini kita syukuri. Seperti yang saya sampaikan, jangan melulu ketika kita menerima nikmat yang sesuai dengan nafsu kita baru kita bersyukur kepada Allah. Nikmat atau rezeki daripada Allah ini harus kita syukuri semuanya, termasuk kehendak baik, termasuk ibadah yang dapat kita lakukan itu harus kita syukuri. Katanya Gus Bah kan begitu. Kita harus mempunyai keyakinan dan husnudzon kepada Allah bahwa ibadah yang telah kita lakukan itu adalah bagian dari kehendak Allah, sudah memberikan kita kekuatan untuk menjadi baik, dan itu harus kita terima atau kita sambut dengan baik pula. Dan itu harus ada. Yang kedua, sholawat jangan lupa tetap dilantunkan kepada yang termulia, yang tercinta, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ngaji kitab Wasiyatul Mustafa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Daud sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, man utawi sapane wong kara akan maca sinten man surat al-mulk ing surat al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa talalan maca ba'da qiraatiha ing dalam sakwise maca surat al-mulk. Maca apa? Allahumma, duh pangeran kula, duh Gusti Allah, wahai Allah, Asimni, mugi ngreksa panjenengan, mugi ngreksa Tuhan ing kula bil islami kelawan agama Islam. Qaiman hale jejeg wa asimni, lan mugi ngreksa panjenengan ni ingsun bil islami kelawan Islam qaidan hale lungguh warakidan lan turu tilem wala tusmit lan mugi-mugi boten ngenyek boten misuwi via ing dalem ingsun aduwat permusuhan wala hasidan lan wong kang hasud. Allahumma dufusi Allah ini sak temene ingsun a'udzubika iku berlindung nyuwun perlindungan bika ing sira min kulli syarri ya min syarri kulli dabbah saking kaolanane saben-saben binatang atau kegermetan anta utawi panjenengan iku akhidun zat kang nyekel binasiyatiha kelawan bun-bunane dabah wa as'aluka lan nyuwun nedhi kula ka ing panjenengan alkhair ing kebagusan alladzi kang biyadika kelawan kekuasaan panjenengan kafa mongko nyukupi hu ing man sinten Allah ma ing bareng hamma ing bareng kang nyusahaken mahamma ing bareng kang nyusahaken minal jinni saking jin wal insilan menungso wad dawab lan pira-pira hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk lalu setelahnya dia membaca doa Allah ma'asimni bil Islam qa'ima wa'asimni bil Islam qa'ida wa raqida wa la tushmit fi aduwan wa la hasida Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha wa as'alukal khair alladhi biyadik, maka Allah akan mencukupi baginya atau Allah akan menghilangkan baginya kesedihan-kesedihan yang disebabkan oleh jin, manusia dan binatang. Jadi setelah baca surat Al-Mulk, baca doa ini, insya Allah akan dihindarkan daripada godaan-godaan yang tidak baik, baik itu dari jin, dari gangguan manusia ataupun dari gangguan binatang. Ya Ali wa Sayyidina Ali idza aradta tatkalani ngarepaken sira hajatan ing siji hajat faqra mongko maca ayatul kursi ing ayat kursi wad'u lan donga Allah fil humumi ing dalem pira-pira kesusahan wal karubilan kerupakan wa kulan ucap ya hayyu ya qayyum ya hayyu hidat kang urip ya qayyum wa hidat kang jumeneng la ilaha ora ana pangeran illa anta angin panjenengan birahmatika kelawan rahmati panjenengan astaghiitsu iku nedhi pitulung kula falfirli mongko ngapunten panjenengan li ing ingsun waslih lan dameaken li ing ingsun sya'ni apa kelakuan ingsun farij
lan mugi ngilangaken panjenengan hami ing kesusahane ingsun. Fa innallaha monggo satemene Gusti Allah yakshifu iku buka sinten Allah angka saking sira alhumuma apa pira-pira kesusahan wa yufarrij lan ngilangaken sinten Allah angka saking sira apa alqurub kerupekan wa yaqdi lan nekaaken laka maring sira alhawaij apa pira-pira hajat. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kalau engkau ingin hajatmu dikabulkan oleh Allah, kalau kamu mempunyai suatu hajat, maka bacalah surat ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, berdoalah kepada Allah untuk dihilangkan kesusahan dan kesulitan di dalam hidupmu. Setelah itu bacanya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith faghfirli waslih li sya'ni wa farrij hammi. Bacanya itu. Kalau sudah baca itu, insya Allah akan Allah angkat semua kesedihannya dan Allah hilangkan kesulitannya. Lalu ditambah lagi akan Allah berikan apa-apa yang diminta. Sudah banyak ya kemarin ijazah amalan-amalan itu ditulis semua. Nanti ketika ingat dilaksanakan. Minimal itu 1 kali lah. Percuma ngaji nggak dilaksanakan. Katanya di adab alim wal muta'alim itu ghayatul ilm al-amalu bih. Tujuannya ilmu itu diamalkan. Tidak dengan amalkan. Dan kalau ngamalkan suatu ijazah itu jangan nyoba-nyoba. Tidak boleh coba-coba. Jangan dikasih amalan. Ini tak kasih amalan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim bisa melewati banjir, bisa melewati air. Oh jadi coba. Jangan semerap sejarahnya yokayumu itu karena dia mantap gitu. Wis pokoknya itu gurune mantap wis lillahi ta'ala. Padahal gurune ya hanya ngasih yokayumu gitu. Ya wis. Jadi intinya adalah keyakinan Anda itu yang akan membawa keberhasilan untuk diri Anda sendiri. Itu saja. Seberapa yakin diri Anda kepada Allah, seperti itulah keberhasilan yang akan Anda dapatkan. Bahkan di suatu kitab disebutkan, insya Allah di Syaraful Anam, kalau nggak salah berarti benar. Jadi ada dulu itu seorang murid begitu ya. Murid ini memang kepingin mencari guru yang baik, yang wis pokoknya lillahi ta'ala. Jadi dia itu ijtihad riyadhah, nyari keliling ke kota-kota sampai jauh mencari guru. Akhirnya dia ketemu, tanya ke daerah, ke kota-kota begitu, ke orang-orang, ke pasar-pasar. Ada seorang alim nggak di daerah ini? Ada di sana. Akhirnya ke orang itu, orang alim itu. Ternyata orang alim itu tidak sesuai dengan keinginannya. Dia ingin mencari guru yang membuat dia wusul kepada Allah, nyampe kepada Allah. Ternyata gurunya ini orang yang nggak baik, seneng minum-minuman. Cuma dia kalau di masyarakat tidak tahu masyarakatnya. Kalau ceramah pintar, terkenal sudah. Tapi di belakangnya dia maksiat kepada Allah. Tapi murid ini husnudzon pol-polan kepada gurunya itu. Husnudzonnya pol-polan. Akhirnya apa yang diminta oleh guru itu dilaksanakan. Pelon rumah saya, dipel rumah. Ambilkan air untuk kamar mandi saya dari sumur, diambilkan. Lalu wes disuruh begitu terus sampai enggak diminta untuk ngaji. Pokoknya dikongkon-kongkon terus. Tapi gara-gara husnudzonnya dia kepada gurunya, wes pokoknya lillahi ta'ala. Tapi enggak sampai diminta untuk maksiat ya. Enggak sampai diminta untuk maksiat.
Akhirnya pada tahun itu ada wali kutub yang wafat. Wali ya, seorang wali yang wafat, harus ada gantinya. Akhirnya para wali berkumpul untuk musyawarah siapa yang akan menggantikan wali yang wafat tadi. Akhirnya ketuanya walinya, berikan saya waktu dulu, saya akan bermunajat kepada Allah. Akhirnya bermunajat selama 3 hari, akhirnya mendapatkan jawaban. Kumpul lagi wali tadi. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah ada seorang yang benar-benar tekun dan lillahi ta'ala, tapi sayang dia mendapatkan guru yang salah. Dialah yang akan menjadi pengganti daripada wali tersebut. Akhirnya setelah dia akan menjadi wali, dikasyaf oleh Allah. Akhirnya dia bisa melihat semuanya, bahkan hati daripada gurunya itu tadi. Akhirnya karena tahu sudah gurunya nggak baik, dia izin kepada gurunya, wahai ustadi, wahai guru, terima kasih atas ilmunya, tapi karena engkaulah saya ini diusulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang baik, orang soleh. Akhirnya sudah, gara-gara tahu itu, akhirnya gurunya tobat bisa. Itu karena husnudzonnya dia. Husnudzon Anda tidak akan pernah menyakiti Anda. Husnudzon kita kepada Allah tidak akan pernah menyakiti hati kita. Yang menyakiti hati kita itu apa? Karena kita suudzon kepada Allah. Itu yang akan menyakiti kita. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza asabaka, tatkala ngenani kain sira apa hamun kesusahan, au amrun to perkara fakul, mongko ngucap subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Membaca subhanaka, mau suci panjenengan rabbi pangeran kula, la ilaha ora ana pangeran illa anta kejaba panjenengan alaika ing atase Tuhan tawakkaltu iku pasrah kula, anta utawi panjenengan rabbul arsy iku pangerane arsy al azimi kang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ketika engkau sedih, galau, ya, digosting, dikecewakan, dikhianati, ditolak dan sebagainya, ditinggal nikah, wahai, ditinggal tunangan, ya wis itu jodoh ini nggak usah dipikir. Semua yang pergi dan yang hilang akan terganti, kan begitu ya. Nggak ada pelangi ya senja yang akan hadir. Wah, Mas pelangi ini lucu, wis. Angel. Nah, kalau terkena begitu, terkena kesusahan ataupun terkena masalahnya yang membuat dia akhirnya terbebani, ya, amrun, maka ucapkanlah subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Insyaallah akan diselesaikan masalahnya oleh Allah. Kalau masalahnya nggak selesai, Anda akan dikuatkan oleh Allah. Pilihannya cuma 2. Karena apa? Terkadang memang Allah tidak berjanji hidup ini akan mudah, tapi Allah akan berjanji menemani Anda dalam kesulitan kalau bersabar. Kalau masalahnya pasti ada, Ustaz. Iya, tapi kan hati Anda akan lebih mudah mengendalikan masalah itu. Masalah itu bukan untuk ditinggal, bukan untuk dijarno, bukan, tapi untuk diatasi, dihadapi. Itu adalah masalah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, aktir minat doa, aktir ngakeono minat doa saking dongo alladhi
kang alamani mulang ing ingsun sinten hi ing doa sinten Jibril, malaikat Jibril alaihi ku tetep ing atas Jibril assalamu tawi keselamatan. Wa lan utawi doa apa doanya ada imatu iku ngelanggeng langgeng fidine ing dalem agama wa dunya lan dunya wal akhirah lan ing dalem akhirat. Wa sayyidina Ali, perbanyaklah doa yang Jibril ajarkan kepadaku. Apa doanya? Doa minta ditetapkan di dalam masalah agama baik di dunia ataupun di akhirat. Itu penting, minta dikuatkan. Jangan sampai kita sudah diberi hidayah tapi kita terpeleset. Naudzubillah. Ya Ali wa sayyidina Ali, idza ra'aita tatkala ningali panjenengan sira al-hilal ing hilal. Hilalnya belum terlihat zat. Fahalil mongko tahlil sira. Maca la ilaha illallah. Salatan halit ping 3 wa kabbir lan maca takbir Allahu akbar. Salatan halit ping 3 wa kullan ngucap sira Sayyidina Ali Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar wa azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Allah utawi Allah akbar iku maha agung maha besar, wa azzu lan maha mulya, wa aqdar lan luwih kuwasa mimma saking barang akhafu kang wedi kula, wa ahdaru lan kuwatir. Sayyidina Ali, ketika engkau telah melihat hilal, maka membaca la ilaha illallah 3 kali. Setelah itu bertakbir 3 kali. Setelah bertakbir membaca Allahu akbar wa azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdar. Hilal itu bulan, Mbak, ya. Bukan hilal Mas Hilal. Apalagi Mas Pelangi. Ya Ali wa Sayyidina Ali, idza laqita, tatkala ni ketemu sira, bertemu man ing wong tahdaru kang wedi sira hu ing man fakul mongko ngucap Allahumma duh Gusti Allah, duh Gusti ini satemene ingsun adrau iku nolak kula bika ing panjenengan fi nahrihi ing dalem kejahatane wong wastafika lan nyuwun nyukupaken, maksudnya hindarkan ka ing panjenengan ghadabau ing kemarahane wong, wa'udzubika lan nyuwun karsa kula bika ing panjenengan min syarihi sanging kaelekan iman. Wahai Sayyidina Ali, ketika engkau bertemu musuhmu, ketika engkau bertemu seseorang yang kau takuti, maka bacalah Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astafika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Insyaallah tenang. Ya, jadi ketemu siapapun yang membuat hati Anda itu gelisah, sedih, pedih, musuh Anda ataupun siapapun, baca ini. Insya Allah diberikan ketenangan, kekuatan hati, adem nanti. Kenapa begitu, Ustaz? Saya pernah mengamalkan. Karena saya pernah mengamalkan, saya sampaikan. Faslun utawi kiana fasal fi fununin syatta ing dalem nerangaken bagian-bagian kang macem-macem. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi tetep ngatasi Rasul as-shalatu utawi tambahi rahmat azim wa salamun keselamatan. Ya Ali wa Sayyidina Ali ibda ngawitan sira man ing wong lakita kang bertemu sira minal muslimina saking pira-pira wong Islam bisalami kelawan tuluk salam. Yaktubu mongko nyatet sinten Allah laka kadhe sira apa yang dicatat isyrina hasanatan ing 20 kebagusan
Warudalan jawab assalamu ing salam. Fallah mongko utawi Allah yaktubu iku nulis sinten Allah liman maring wong roda kang jawab ing salam arba'ina hasanatan ing 40 kebagusan. Wa Sayyidina Ali, awali salam ketika engkau bertemu seorang muslim. Karena apa? Karena ketika engkau mengucapkan salam kepada orang muslim, maka bagimu 20 kebaikan. Lalu orang yang menjawab salam diberikan 40 kebaikan. Jadi ketemu itu ya untuk salam. Bro, ya bro. Oh, ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa bro? Mana apa-apa. Tapi ojo brabro. Mbak macam. Jang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana? Ya bro, enggak apa-apa. Tapi ojo brabro diisi, salam diisi. Bro nanti bro itu loh. Opo. Dan dituju terus lucunya itu udah siapa? Ketemu kabeh. Salam ya. Ketemu besok, ayo dibiasakan. Salam, assalamualaikum. Ya Ali wa Sayyidina Ali, iya kau dia sira wal ghadaba ing bendu kemarahan fa innahu mongko satemene ghadab iku minasyaitani saking setan, sifat dari setan. Wa huwa lan utawi setan iku abdarul luweh kuwasa ma ing barang yakunu ana apa barang apa ma alaika ing atase sira fi halatil ghadab ing dalam tingkah kemarahan. Wa iya kalanu dia sira da'watal mazlum ing dongae wong kang teraniaya. Fa innallah monggo sak temene Gusti Allah yastajibu iku ngijabahi sinten Allah lahu maring man wa ing kana lan senajan ana sinten man kafiran iku kafir. Fa alaihi monggo tetep ing atase man apa kufruhu kekafiran man. Wa Sayyidina Ali, jauhilah sifat marah. Hati-hati engkau kalau marah. Karena apa? Karena marah itu adalah sifat daripada syaitan. Dan syaitan itu lebih bisa menguasai seseorang ketika dia marah. Jadi kalau marah itu hati-hati. Banyak baca istighfar. Atau cepat-cepat berwudu. Dalam hadits lain diminta untuk berwudu. Dan juga hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Karena apa? Karena Allah itu pasti mengijabahi doa daripada orang yang terzalimi, walaupun dia kafir. Hati-hati, walaupun dia kafir. Berarti kafir siapa? Kafir zimmi. Dia sudah damai, sudah nggak mau menyerang, tapi kita sakiti. Hati-hati dengan doanya. Nah, masalah kekafirannya itu urusan dia dengan Allah gitu. Tapi hakul adaminya, hak sebagai makhluknya tetap ada. Intinya apa? Orang Islam tidak boleh menyakiti orang lain. Katanya Gus Dur itu. Kalau Habib Lutfi juga sampaikan. Kalau bingung mencari alasan untuk menghormati agama lain, menganggap dia adalah makhluk Allah itu sudah cukup. Karena apa? Ya kalau kita menyakiti makhluk Allah, kita sama saja menyakiti yang membuat, yang menciptakan. Itu saja. Nah kalau beda lagi kalau mereka menyerang, kafir harbi, ya wajib angkat senjata. Ya Ali wa Sayyidina Ali iyyaka wa diyasira wal yamin al fajirah ing sumpah kang palsu. Fa innaha mongko sak temene yamin al-fajirah iku munfiqatun ngerusak nantekno lisilati ing bondo wa mushiqatun lan ngelebur rezeki maring rezeki wal umri lan umur. Wa Sayyidina Ali, hati-hati engkau dengan sumpah palsu. Dididik sumpah, dididik wallahi billahi.
Hati-hati. Karena apa? Hal itu akan menyebabkan harta kita cepat habis, tidak mempunyai rezeki, dan umurnya terpotong, terkurangi. Ya Ali wa Sayyidina aliman utawi sapane wong amaro kang merintah sinten man bil ma'ruf kelawan kebagusan, wa nahalane kasinten man anil munkar saking perkara kang mungkar maksiat arghama, mongko prosotaken sinten Allah anfa adubihi ing irunge musuhe man, wa malan utawi sapane wong sedekah kang jujur fi umurihi ing dalam sekabehane perkarane man, ghadiba mongko bendu sinten Allah li ghadabihi krana bendune man, wa idza baka lan kalane nangis sinten al yatimu anak yatim ihtazza mongko urak-urak, mongko ribut, mongko goncang apa al-arsyu arsy fayuqalu mongko den ucapaken ya Jibril, wahai Jibril, wasi' jembarno sira annara ing neraka liman kadhe wong abeka kang nangisaken sinten manhu ing yatim, wasi' lan jembaraken aljannata ing swarga liman kadhe wong abhaka kang goyokno nyenengaken hu ing yatim. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka Allah akan menjaganya daripada musuh-musuhnya. Nah, dibela kalau Gusti Allah ya aman. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Lalu barang siapa yang jujur dalam segala urusannya, jujur dalam ucapan, tulus dalam perbuatan, ya, ikhlas dalam ibadah, maka Allah akan marah ketika orang itu marah. Jadi hati-hati. Biasanya para ulama dari sekadar marah itu berarti itu adalah marahnya Gusti Allah. Hati-hati. Orang-orang alim, para kiai, para habaib, dan juga hati-hati engkau kalau membuat orang anak yatim menangis. Karena apa? Kalau anak yatim menangis itu harus goncang. Kalau sudah goncang, para malaikat itu matur kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, luaskan neraka itu untuk orang yang membuat sedih anak yatim, untuk orang yang membuat anak yatim menangis. Luaskan surga itu untuk orang yang membuat anak yatim tertawa bahagia. Jadi jangan main-main dengan anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Itu analoginya banyak. Jangan kita menyakiti anak yatim. Ya Ali wa Sayyidina Ali ad-dinu tawi agama iku nasihat gawe bagus lillahi maring Allah wa li rasulih lan maring utusane Allah wa lil mukminina lan maring wong mukmin. Agama itu adalah nasihat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada orang-orang mukmin. Maksudnya adalah nasihat untuk beribadah baik kepada Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Gitu. Dan nasihat untuk orang-orang mukmin untuk tetap berada pada ajaran Rasulullah SAW. Ya Ali wa Sayyidina Ali, sab'atu min ummati fil jannah. Sab'atu utawi wong pitu min ummati iku setengah saking umat ingsun fil jannati ing dalam swarga. Siji syabun taibun iku wong nom taibun kang tobat, waman lan wong tasaddaqa kang sedekah sirran hale samar, waman lan wong yuadi nekani sapa man salat duha ing salat duha, waman lan wong kana ana sapa man dihabu malihi ilang bondone ilang artone wong, ahwana iku luweh enteng alaiku ing atase man min fawati salatin tinimbang saking ninggal salat wahidin kang siji ma'al imam sartane imam,
Wa man lan wong dama'at kang nangis ainahu apa matane man min khasyatillah saking wedi ing Allah. Wa man lan wong zahama kang desei ngumpuli al ulama ing ulama di majlisihim ing dalam majelis ulama. Wa Sayyidina Ali 7 orang yang nanti akan masuk surga daripada umatku. Yang pertama, orang anak-anak muda yang bertobat kepada Allah. Anak-anak muda yang sering beristighfar kepada Allah. Anak-anak muda yang taat kepada Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, orang yang bersedekah sir, samar. Nggak sedekah, disedekah nonang Mas Habib. Nggak usah ditulis jeneng saya, bilang saja hamba Allah. Ainul Yakin kamar 1 lantai 1. Nah, apa dua? Lalu siapa lagi yang akan masuk surga? Orang yang istiqomah sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat. Siapa lagi? Orang yang kehilangan hartanya itu lebih mudah daripada kehilangan sholat 1 waktu dengan berjamaah. Nggak apa-apa wis, barangi hilang nggak apa-apa, asalkan jangan sampai dia ketinggalan sholat berjamaah. Dan yang selanjutnya yang akan masuk surga dari umat Rasulullah adalah orang yang menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan nerakanya Allah, takut dengan dosa-dosanya dia. Mata yang menangis karena takut kepada Allah takkan pernah tersentuh api neraka. Yang selanjutnya adalah orang yang sering kumpul dengan ulama. Dalam arti apa? Ya pastinya mencari ilmu, meminta nasihat, diamalkan nasihatnya, kan begitu kan? Itulah 7 orang yang akan masuk surga daripada umat Rasulullah. Ya Ali wa Sayyidina Ali man tarisapani wong arsyada kang nuduhaken al-a'ma wong buta. Ya diri yusra kelawan tangan kiwa, tangan kiri. Ja'a mongko teko yaminhu apa tangan tengene wong fi yaminika ing dalem tangan tengen sira. Barang siapa yang menunjukkan jalan orang buta dengan tangan kiri, maka tangan kanan daripada orang buta itu suatu saat nanti di hari kiamat akan menggandeng tangan kananmu. Maksudnya apa? Nanti akan dikawal oleh Allah ketika di padang mahsyar, dikawal menuju ke surga. Ya Ali wallahu a'lam bis-shawab. الفاتحة لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلفنا الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه علينا وقرابتي لنا في ديننا ربنا زدنا علما نافعا وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوح حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وضع عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. Minggu depan khataman, minggu depan besok ya. Minggu depan pulang Ustaz, hari raya. Besok khataman plus ijazah Syuhada dan burda.
ijazahnya, kalimatul ijazah sudah saya berikan ke Ustazah Cicik. Nanti silakan di fotokopi, bisa di share. Intinya saya berikan ijazah itu umum untuk orang yang mempunyai kitab, ya, mempunyai kitab Jabrul Kasir yang sudah di fotokopi itu, ya, itu yang mempunyai kitab. Jadi saya nggak meminta maharnya untuk mahar ijazah itu, tapi maharnya saya ganti Anda membeli kitab itu. Jadi walaupun yang di rumah, kalau memang punya kitab, ya berarti nyampe ijazahnya, gitu, ya. Jadi besok disiapkan di bawah kitabnya Jabrul Kasirnya sama kalimatul ijazahnya itu. Nanti yang di rumah bagaimana? Bisa di PDF-kan, dikirim, ya. Demikian dari saya. Alhamdulillah anak sulana, ma'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.